Ya, pertemuan pertama ini kita akan coba bahas tentang value. Ya, kalau terlalu cepat nggak tadi saya bicara? Ya, kalau terlalu cepat tolong kasih tanda seperti ini aja ya. Kalau suara terlalu cepat kasih tanda seperti ini. Ya, di leher. Value, bicara value. Teman-teman dalam hidup menurut teman-teman apa yang penting? Punya nggak sesuatu yang penting? Misalkan value tentang spiritualitas. Ya semuanya harus menyangkut ke Tuhan, ke agama dan sebagainya. Ada lagi value apa misalkan? Nah ini contoh beberapa contoh value. Ya ada di situ tentang intelektual. Jadi orang-orang yang sangat mengutamakan kepandaiannya. Jadi dia orang-orang yang dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan segala sesuatu, yang dia dahulukan adalah saya harus menunjukkan bahwa saya bisa loh. Ini loh saya pintar loh. Bisa seperti itu. Atau value yang lain tentang nggak egois, selfless, ya orang yang tidak egois, orang yang mendahulukan orang lain. Atau value tentang kebugaran, fitness, ya kebugaran. Jadi dia selalu dalam apapun dia lakukan, entah dia makan, dia benar-benar jaga pola makannya, pola tidur dia jaga, minum pun dia nggak sembarangan, cukup minum air satu hari berapa liter sesuai dengan anjuran dokter dan sebagainya. Nah itu value. Nah value ini didapatkan pertama dari lingkungan kita yang terkecil, ya dari kalau disebutnya tuh mikrosistem dari keluarga. Itu value yang pertama kali kita dapat sejak kita lahir, sejak kita masih kecil. Itu orang tua sudah ngajarin kita tentang kejujuran, tentang kedisiplinan. Ya, pernah mungkin teman-teman waktu kecil, waktu nggak bikin PR ditegur oleh orang tua. Ya waktu terlambat bangun dan sebagainya dimarahi oleh orang tua. Itu sebetulnya sedang diajarkan tentang value yang ada di dalam keluarga teman-teman semua. Ya, jadi value ini gampang banget kita temukan di mana-mana, pasti ada. Dalam pekerjaan pun, oke, sekarang dalam bekerja deh. Apa sih yang terutama yang menurut teman-teman, ayo dong lakukan semua dong dengan cara seperti apa? Keteraturan misalkan. Ya keteraturan juga salah satu bentuk value. Nanti materi ini akan saya bagikan ya dalam bentuk PDF. Nah, antara value dengan price bedanya apa? Ada nggak yang tahu? Value apa sih? Price apa sih? Value tadi bicara tentang nilai. Nilai adalah sesuatu yang kita yakini, yang kita anggap bahwa itulah sesuatu yang saya anggap benar dan harus dilakukan. Nah, kalau price bicaranya tentang harga. Price itu bicara tentang kalau dalam bentuk angka adalah nominal. Ya, misalkan harga rupiah. Teman-teman belanja sesuatu, nah itu ada price, ada harga yang harus teman-teman bayar. Teman-teman membeli suatu barang dengan harga tertentu, kira-kira pengen dapat apa sih? Pasti pengen dapat nilai yang bagus. Mau nggak beli barangnya bagus sih, secara tampilannya bagus, murah, tapi sekali pakai langsung rusak. Nah itu bedanya antara price dengan value. Value itu bicara tentang kualitas. Dan saya percaya di dalam diri kita semua, teman-teman semua pasti punya kualitas yang itu kita jalani setiap hari. Nah, value jelas bobotnya lebih berat, lebih berbobot daripada price. Karena value bicara tentang nilai, tentang kualitas. Teman-teman kerja di Donatello punya value yang dibeli oleh Donatello dengan price, dengan harga tertentu. Price-nya apa? Bayaran, gaji. Yaitu price. Itu price, harga yang perusahaan bayarkan ke teman-teman berdasarkan kualitas value yang teman-teman punya. Nah, sekarang teman-teman di sini ada di posisi JS, ada di SPV, ada yang sedang magang. Kenapa sampai posisi hari ini? Karena kami menganggap teman-teman punya value yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan untuk semuanya, untuk perusahaan, agar setiap cabang bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, penjualan bisa meningkat, pengelolaan SDM bisa jadi lebih baik. Nah, tolong dicatat
dalam hati aja ya, ingat dalam hati bahwa teman-teman ada di sini, ada di ruangan ini karena punya value. Nah, semakin bagus value yang teman-teman punya, kualitas semakin baik, harganya suatu saat akan semakin tinggi. Ya, di beberapa kesempatan waktu saya keliling, saya suka share bahwa jangan kerja cari price, cari harga, cari gaji. Kerjalah cari apa? Cari pengalaman, cari wawasan. Dan di grup juga saya cukup cerewet untuk ayo baca, ayo belajar. Buat apa? Biar kualitas teman-teman itu bertambah banyak. Dan ketika kualitasnya bertambah banyak, value yang teman-teman punya akan lebih berat. Nah, disitulah harganya jadi lebih tinggi. Kebayang ya? Semakin kualitas teman-teman semakin banyak, semakin besar, semakin berbobot, value-nya semakin berbobot, harga yang teman-teman dapat, gaji yang teman-teman dapat itu pasti akan lebih tinggi. Itu hukumnya seperti itu, hukum alamnya. Jadi miliki dulu nilai pribadinya apa sih? Nilai apa sih yang teman-teman punya? Nah, bicara tentang value, tentang nilai, ini berasal dari kata bahasa Latin valoir, value, dan bahasa Inggrisnya be worth. Ada yang tahu be worth artinya apa? Jadilah berharga. Jadilah berharga. Be worth itu, ayo jadikan diri Anda berharga. Jadikan diri teman-teman punya nilai. Jadikan diri teman-teman punya sesuatu yang bisa dijual, sehingga orang lain, perusahaan itu bisa menilai harga yang lebih tinggi. Nah, ini value sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar. Pasar di sini bicara tentang perusahaan, ya, bicara tentang tempat kerja, toko di mana teman-teman bekerja hari ini. Itu pasar yang teman-teman hadapi. Apa sih yang ditawarkan dari teman masing-masing? Sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dikonsumsi ataupun dinikmati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan perusahaan. Nah, seringkali waktu kami keliling, penekanannya apa sih? Kebersihan, ya, keramahan kepada customer, kepada sesama karyawan. Dan sekarang para leader sudah cukup lama sih, para leader dihimbau untuk jangan galak-galak. Dulu zaman jahiliyah dulu, zaman dinosaurus masih hidup, ada supervisor yang bentak lah, marahin lah, ngejewer lah, nyubit lah, segala macam. Nah, itu kan tidak sesuai dengan nilai yang kita punya hari ini. Jadi value yang kita tanamkan adalah kebersamaan. Seringkali waktu saya tanya, kenapa sih teman-teman betah di Donatello? Ya, ada yang belasan tahun di sini. Kenapa betah? Ada yang bisa jawab nggak? Coba yang paling lama di sini siapa? Boleh yang merasa paling lama, boleh nyalakan mic-nya, boleh jawab, kenapa sih saya betah? Coba ada nggak yang merasa paling lama? Jogja mungkin, Jogja. Gue lah. Iya Pak, gimana Pak? Pernah bentak gitu? Enggak, kenapa betah? Kenapa sudah belasan tahun kok betah di Donatello? Apa sih yang membuat Ibu betah? Apa Bu? Nyaman, sudah nyaman Pak. Nyaman, ya, ada kekeluargaan. Oke, terima kasih. Keluarga. Nah, rata-rata, ya. Nah, rata-rata waktu saya tanya, kenapa sih betah? Pak Bing juga pernah nanya waktu keliling, Pak Bing nanya, kenapa kalian betah di sini? Rata-rata jawabannya adalah kekeluargaan. Itu yang teman-teman dapat di Donatello. Nah, kekeluargaan tanpa sadar itu jadi sebuah nilai yang kita tanamkan di Donatello. Sehingga semua merasa betah, merasa nyaman. Dan jarang sekali orang yang keluar, ya agak jarang sih ya, kecuali menikah atau pindah kota atau ikut pasangannya dan sebagainya, atau mau buka usaha sendiri. Tapi kalau memang nggak ada tujuan seperti itu, rasanya pada betah di sini. Nah, itu value. Ada sesuatu yang kami juga menawarkan. Donatello juga menawarkan sesuatu, menawarkan nilai ke teman-teman, dan teman-teman juga menawarkan nilai yang teman-teman bawa dari kehidupan masing-masing ke perusahaan. Nanti kita bahas ada beberapa macam nilai. Nah, berharga, bentuk
berharga lagi. Gini, value adalah sesuatu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi waktu kita bekerja di Donatello, sebetulnya kita sedang menjual diri kita, menjual kualitas, ya, menjual diri dalam arti jual kualitas. Itu juga kenapa dari tahun 2017 kita mencoba melakukan pelatihan dengan para leader. Ya, dikirim ke Bandung, ada gathering dan sebagainya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas yang teman-teman punya. Nah, itu yang nilai yang coba kami berikan kepada teman-teman di lapangan semuanya. Imbal baliknya apa? Imbal baliknya setelah teman-teman belajar tentang materi apapun yang didapatkan di Bandung, ya gathering di beberapa kota, bisa dijual, ditawarkan ke cabang masing-masing. Jadi sebuah nilai baru yang diterapkan di sana. Sehingga itulah makna nilai, be worth, berharga. Jadilah berharga di situ. Dan waktu kita sharing materi, semakin sering teman-teman sharing materi dengan pada saat briefing, itu sebetulnya sedang membuat potensi teman-teman jadi lebih meningkat lagi sebetulnya. Itu membuat wawasan jadi lebih berkembang. Itu yang akhirnya membuat kualitas teman-teman otomatis akan lebih naik lagi. Itu kalau bicara tentang definisi dari value itu sendiri. Nah, ada 4 jenis value, 4 jenis nilai. Pertama, nilai individu. Artinya di sini mencerminkan bagaimana kita menampilkan hidup yang dijalani dan apa yang penting bagi kehidupan kita. Contoh, masing-masing orang pasti punya nilai pribadi. Contoh di sini antusias. Nah, orang-orang yang punya nilai pribadi, nilai individu antusias, dia akan bekerja dengan sukacita, dia akan bekerja dengan semangat, dia akan bekerja dengan ya semangat akan kelihatan. Kondisi apapun, ya kondisi pandemi seperti ini, kondisi penjualan sepi, tapi tetap semangat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya nilai, saya tetap harus antusias. Apapun keadaannya, tidak akan pengaruh terhadap semangat kerja saya. Itu antusias contohnya. Atau contoh nilai individu berikutnya kreativitas. Nah, ada saya lihat di Jogja kalau nggak salah, ingat ya di Jogja. Di Jogja itu ada nilai kreativitasnya itu ada. Di gudang lantai 2-nya Jogja, itu pakai lantai papan. Itu dicat. Diberi gambar bunga, gambar binatang, segala macam. Itu bentuk kreativitas. Dan mungkin orang-orang itu juga punya nilai kreativitas sehingga dia mencoba untuk memberikan sebuah perubahan yang membuat perusahaan, yang membuat toko, yang membuat suasana gudang jadi lebih ceria. Itu nilai individu. Atau nilai individu berikutnya kerendahan hati atau pemenuhan pribadi. Yang kerendahan hati bicara tentang dia nggak sombong, dia merasa enggak lah, saya belum apa-apalah. Walaupun posisi sebagai leader, tapi menganggap enggak lah, saya juga masih belajar kok. Ya, itu contohnya seperti itu. Pertama, nilai individu. Nilai yang kedua, nilai relasi. Nah, nilai individu ini kita bawa ke relasi sosial kita. Teman-teman selain punya rekan kerja di Donatello, di luar kantor pasti juga ada komunitas kan. Entah komunitas di pemuda masjid, di gereja, di Karang Taruna, di organisasi manapun itu, pasti ada nilai pribadi yang teman-teman bawa ke sana. Atau kita nggak usah bicara organisasi, bicara tentang geng. Ya, ada geng, ada kelompok teman-teman yang kalau pergi orang-orang itu terus. Nah, masing-masing kita, misalkan katakanlah ada 5 orang. 5 orang ini akrab sekali. Jadi kemana-mana selalu barengan. Dan 5 orang ini punya nilai individu yang berbeda-beda yang dibawa ke relasi. Nah, disitulah muncul bagaimana kita berelasi dengan orang di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan, sebagai teman, sebagai keluarga, atau rekan kerja. Contohnya, ada perkumpulan yang punya nilai keterbukaan. Ayo dong, kalau ada masalah ngomong, jangan dipendam, jangan disimpan sendiri. Jangan malah punya masalah dengan si A ngomong ke si B.
Nah, itu yang dilarang oleh prinsip nilai keterbukaan atau nilai relasi yang contohnya adalah kepercayaan. Waktu sudah diberikan kepercayaan, nah dia coba gunakan kepercayaan itu. Contoh yang paling gampang di sini, kami di Donatello memberikan kepercayaan ke teman-teman semua di seluruh cabang di 18 toko, full kepercayaan. Dari mana contohnya? Setiap hari teman-teman setoran ke bank. Ya entah berapa juta, berapa puluh juta tuh yang dikelola. Pada saat lebaran membawa mungkin setoran ratusan juta. Itu nilai kepercayaan yang kami berikan ke teman-teman. Ya, sehingga dengan tanpa sadar kualitas teman-teman dari nilai kepercayaan pun secara individu bisa muncul di situ. Oh, saya bisa dipercaya nih. Itu kualitasnya muncul. Sehingga lama-lama oke, karena ini bisa dipercaya, udah naik lagi posisinya, karirnya akan naik. Ya, jadi alurnya adalah individu masing-masing punya nilai dibawa ke komunitas. Jadi nilai dalam relasi sosial. Nah, nilai yang ketiga, setelah relasi sosial itu terbentuk sebuah budaya baru, sebuah nilai baru, yang ketiga adalah nilai-nilai organisasi. Nah, setiap orang punya nilai individu, punya nilai relasi, masuk ke organisasi, ada nilai baru di organisasi. Nah, bagaimana organisasi menampilkan diri dan menjalankan operasinya? Contoh, pertumbuhan keuangan. Ada organisasi yang pokoknya kita setiap bulan harus ada kenaikan grafik penjualan, grafik keuangan harus naik. Setiap tahun ada profitnya harus naik. Atau organisasi yang punya nilai kerjasama, produktivitas, kemitraan strategis dengan lingkungan sekitar, dengan pedagang-pedagang kecil misalkan. Ya, saya ingat dulu agak lupa, tapi di salah satu provider komunikasi dulu mereka punya nilai 8, ya ada 8 nilai. Nah, ada di kereta api sini ada 5 nilai: integritas, profesional, inovasi, saya lupa yang sama pelayanan prima. Ya, ada lagi di Telkom mungkin punya nilai organisasi. Diharapkan individu yang kerja di perusahaan itu bisa mengadaptasikan nilai yang diterapkan oleh organisasi itu dan diterapkan dalam diri sendiri. Jadi selama kerja di perusahaan itu diharapkan setiap karyawan bisa menjalankan value yang sedang diterapkan, yang sudah memang jadi budaya setempat, budaya organisasi. Nah, lebih luas lagi, nilai yang keempat, bicara tentang nilai sosial. Ya, artinya apa? Setelah teman-teman punya nilai individu yang dibawa ke relasi sosial, relasi dibawa ke organisasi, setelah keluar dari organisasi, pulang kerja dan sebagainya, masuk ke lingkungan sosial, nah itu ada nilai baru lagi. Lingkungan di RT RW setempat, ada nilai di situ. Nilai apa? Keamanan misalkan, apapun lah, cukup banyak. Nilai sosial artinya bagaimana kita dan organisasi kita, ya tadi individu, relasi tadi, dan organisasi tempat kita bekerja itu menjalin hubungan dengan lingkungan sosial. Donatello punya toko di setiap kota. Bagaimana Donatello ini bisa membawa budaya perusahaan ini ke lingkungan sosial? Ya, contoh kemarin pada saat awal pandemi kita bagi-bagi beras. Ya, atau contoh bahasanya biasanya corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Itu juga merupakan sebuah nilai yang setiap perusahaan punya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita punya tempat kerja. Nah, itu 4 nilai. Ya, jadi saya rangkum di sini 4 nilai. Pertama, teman-teman masing-masing punya nilai individu yang dibawa ke lingkungan kerja, ke pertemanan, ke geng, ya geng teman bermain, kelompok bermain. Lebih tinggi lagi, nilai-nilai itu dibawa lagi ke organisasi. Jadi nilai-nilai yang teman-teman dapatkan semakin banyak. Ya, lebih luas lagi adalah ketika masuk ke lingkungan sosial. Itu alurnya seperti itu. Nah, kenapa kita perlu nilai? Ada yang mau kasih komentar?
Atau ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Boleh angkat, lambaikan tangan ke kamera. Nggak ada? Yang mau tanya nanti di WhatsApp aja ya, boleh di WhatsApp. Kenapa kita perlu nilai? Pertama, membantu kita bertumbuh dan berkembang. Dari kecil lahir, orang tua punya nilai apa? Anak yang dididik oleh orang tuanya dengan kekerasan, dia belajar bahwa kekerasan itu adalah diperbolehkan. Ya, itu kalau orang tua mengajarkan kekerasan misalkan. Orang tua sering bertengkar, ada KDRT dan sebagainya. Anak lihat sejak kecil. Bagi anak, kekerasan itu adalah sebuah hal yang wajar yang dilakukan oleh orang tua, oleh suami istri. Jadi itu ke bawah. Nilai itu tanpa sadar terserap dalam diri kita masing-masing dan terbawa. Atau ada ibu atau bapak atau kakak kalau ngomong di rumah selalu gemetak, selalu dengan nada yang keras, selalu dengan nada yang kasar, dengan kalimat, dengan ucapan yang kasar. Dan tanpa sadar itu sebetulnya sedang mengajarkan ke anak bahwa boleh loh ternyata ngomong kasar itu nggak apa-apa loh. Atau ngomong jorok misalkan, atau ngumpat binatang berkaki 4 yang berekor yang menggonggong itu kan, itu beken itu di mana-mana kan dengan bahasa daerah masing-masing. Boleh kok ngomong begitu, boleh kok, nggak apa-apa. Kenapa? Karena anggap orang tua sudah mengajarkan tanpa sadar bahwa nggak apa-apa ngomong kasar, walaupun tidak secara langsung ngomong seperti itu. Atau tadi kita di relasi sosial kita akan menentukan kita individu akan jadi seperti apa. Di relasi sosial kalau ngomongnya sembarangan lah, ngomongnya sompral dan sebagainya lah, dan tanpa sadar kita terasuki, terserap nilai-nilai itu jadi terserap oleh kita. Dan kita menganggap nggak apa-apa, selama bergabung dengan kelompok ini ngomong seperti itu nggak apa-apa. Atau ada lagi di rumah, bapaknya ibunya selalu sabar, selalu bantu, bapaknya selalu sayang ke ibunya, ibu sayang ke bapaknya, sayang ke anaknya, sering meluk dan sebagainya. Jadi nilai itulah yang anak kecil dapat, yang akhirnya jadi nilai individu yang kita punya, dan itu terbawa sampai besar. Jadi nilai itu akan membantu kita bertumbuh dan berkembang. Makanya tolong hati-hati ketika teman-teman memilih teman, memilih kelompok, hati-hati nilainya cocok nggak dengan yang saya punya, dengan yang diterapkan oleh keluarga saya, oleh orang tua saya. Jadi kenapa kita perlu nilai? Jelas membantu kita bertumbuh dan berkembang. Teman-teman masuk ke Donatello ada nilai organisasi, integritas, termasuk di situ kejujuran, profesional, termasuk keterbukaan. Ada tidak pengaruh ketika dulu awal sekali masuk Donatello dengan sekarang setelah sekian tahun masuk di Donatello, ada perubahan sikap, ada perubahan pola pikir? Kalau ada boleh anggukan kepala. Ada? Atau ada yang merasa enggak, sama sekali enggak ada perubahan, bahkan saya lebih jelek kerja di Donatello? Ada? Nah, kenapa bisa berubah? Karena secara konsisten, secara kontinu kita selalu mengatakan ayo kerjasama, ayo saling membantu, ayo saling melayani. Jadi secara tidak langsung karyawan yang kita punya bertumbuh, berkembang. Ada nggak dulu sebelum di posisi teman-teman hari ini, ya sebelum menempati posisi hari ini, dulu pertama kali masuk ada yang sama sekali nggak pede? Ada nggak? Atau yang baru deh, Purwokerto, ya Mak, boleh cerita sedikit. Pertama kali masuk bulan September dengan sekarang bedanya apa? Bedanya lebih pede sekarang, Pak. Kenapa bisa lebih pede? Karena apa ya? Kenapa? Gak apa-apa. Bingung menjelasinnya, Pak. Yang kepikiran aja. Oke, kalau nggak kepikiran nanti. Bingung Pak menjelasnya, ya. Oke, nanti mungkin tertulis di grup ya. Nah, oke, terima Ya, kasih. Pak. Nah, ini saya sebetulnya sedang mengajarkan sebuah nilai. Ayo berani bicara, jangan takut salah. Itu nilai yang tanpa sadar sebetulnya sedang saya coba terapkan ketika saya bertanya dan saya minta, ayo jawab dong. Satu kota lagi, Semarang.
Intan, apa setelah ditinggal mentor bedanya apa? Bedanya lebih pede, Pak. Kenapa bisa lebih pede? Satu kalimat. Uh, Gimana? Satu kalimat kenapa bisa lebih pede? Ini ada mentornya yang lagi nonton nih. Ada Bu Riri, Pak Bari nih. Kenapa bisa lebih pede? Kan yang gimana ya Pak? Kan awalnya belum bisa apa-apa, jadi kan mau ngelakuin apa belum bisa gitu. Sekarang semenjak ada mentor kan diajarin jadi lebih bisa gitu. Ya, lebih oke, terima kasih. Lebih bisa lagi setelah benar-benar dilepas mentor pada pulang. Ya, nanti jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada mentor, ya juga kepada Bu Siti, ada Bu Siti? Ya, nanti kepada Malang. Jadi itu ya, nilai membuat kita bertumbuh dan berkembang. Terus kenapa kita perlu nilai? Membantu kita menciptakan masa depan apa sih yang kita inginkan. Teman-teman coba mulai punya mimpi. Saya ingin jadi orang seperti apa tahun depan. Selama saya dikasih kepercayaan untuk memimpin di Donatello, saya tahun depan ingin jadi pemimpin yang seperti apa. Nah, coba bayangkan. Bayangkan akan jadi orang seperti apa di tanggal, nah Bu Siti nongol nih di saya nih. Di tanggal 11 Juni 2021, saya akan jadi orang seperti apa. Mulai bayangkan dari sekarang dan mulai keluarkan nilai individu apa yang teman-teman punya. Terapkan di kantor, terapkan di tempat kerja, terapkan di relasi sosial, terapkan di organisasi, di lingkungan sosial teman-teman, di RT RW, terapkan semuanya itu. Jadi itu akan sangat membantu kita untuk menciptakan kita jadi orang seperti apa nantinya. Itu kenapa kita perlu nilai. Terus, kapan kita pakai nilai? Terutama pada saat ambil keputusan. Keputusan diambil dari sejak kita buka mata, bangun tidur pagi, kita sudah ambil keputusan. Kalau orang yang punya nilai individunya spiritual, bangun pagi, dia nggak ngecek HP dulu. Dia langsung bangun pagi, ambil wudhu, sembahyang, sholat subuh. Kenapa dia lakukan itu? Dia nggak cek HP dulu, nggak, aduh 5 menit lagi deh, segala macam. Karena buat dia spiritual itu penting. Jadi saya harus mendahulukan ini dalam begitu saya buka mata. Atau ada lagi yang bangun tidur, buka mata, karena jiwa sosialnya saking tingginya, dia punya nilai saya harus bersosialisasi. Jadi selebgram segala macam lah, dia mulai buka mata langsung ambil HP, cek medsos, lihat Instagram, lihat Facebook dan sebagainya. Atau ada yang punya nilai, udahlah nanti aja nggak apa-apa. Begitu bangun pagi, aduh 5 menit lagi deh masih ngantuk, tarik selimut lagi. Nah itu ambil keputusan dari sejak kita bangun pagi. Tadi pagi buka mata, bangun tidur. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran? Nah itu tergantung nilai apa yang kita punya. Aduh saya harus rajin nih. Kondisi seperti ini pun saya harus tetap rajin. Saya nggak boleh malas-malesan. Nah itu ada nilai di situ. Dari bangun pagi. Setelah bangun pagi ngapain dulu? Makan dulu, atau langsung mandi, atau olahraga, atau nelpon pasangannya, atau nelpon siapa, atau nonton TV, itu keputusan. Bangun pagi ada yang udah deh bangun pagi makan dulu, gosok gigi gimana nanti, habis setelah mandi gosok giginya. Ada. Nah itu juga tergantung nilai apa yang nilai bagaimana orang tua mengajarkan itu sejak kecil. Jadi dari bangun pagi sampai malam kita tidur, sepanjang hari kita ambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu ada unsur nilai individu yang kita punya, yang jadi alasan kenapa saya ambil keputusan seperti itu. Dan keputusan itu cerminan dari nilai atau keyakinan yang kita miliki. Nah tolong cek, setiap teman-teman ambil keputusan, kenapa ya saya memilih ini ya? Ada 3 alternatif, ada 2 alternatif. Misalkan, kenapa saya milih yang A, kok bukan yang B, kok bukan yang C? Pasti ada nilai yang mendasari kenapa saya memilih keputusan yang saya ambil itu hari itu. Kapan menggunakan nilai? Ya saat ambil keputusan, dan itu mencerminkan apa sih yang penting dalam kehidupan kita.
Tadi kembali lagi, bangun tidur, yang penting apa? Buat kehidupan teman-teman, itu yang akan jadi landasan ketika kita ambil keputusan pada pagi hari sampai menjelang kita tidur. Menjelang tidur malam, ada yang suka kebiasaan tidur sebelum tidur WhatsApp call dulu lah, atau nonton film dulu lah, atau ngopi dulu lah, atau begadang sampai tengah malam baru tidur. Nah, itu bicara apa yang penting dalam kehidupan kita. Kalau nilai kehidupan kita bukan kesehatan, dia akan tidurnya sembarangan, pola tidurnya nggak dijaga, pola makan nggak dijaga, gampang stres. Kenapa? Karena bagi dia kesehatan itu nomor sekian. Nah, itu kapan kita menggunakan nilai? Dari 4 nilai, individu, relasi, organisasi, sosial. Mana nilai apa yang lebih? Ada satu nilai lagi ya. Ada lagi satu nilai yang lebih penting. Kira-kira apa? Huruf depannya M. Makan, bukan. Bukan makan. Apa? Moral. Dari empat itu penting. Tapi 4 nilai tadi, individu, relasi, organisasi sosial, kalau tidak ada nilai moral, berantakan semuanya. Nilai individu, sejak kecil tidak pernah diajarkan tentang kejujuran. Sejak kecil tidak pernah diajarkan tentang keterbukaan. Sejak kecil bohong dibiarkan saja, tidak ada sanksi apapun. Artinya moralnya nggak diajarin. Nah, kenapa nilai moral penting? Pertama, merefleksikan, mencerminkan karakter kita seperti apa sih? Pemahaman kita secara spiritual seperti apa sih? Dan tentunya di semua ajaran agama diajarkan jangan berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh berbuat jahat dan sebagainya. Nah, itu kan ada cerminan spiritual yang kita punya. Nilai moral penting karena mencerminkan kita karakternya orang seperti apa sih, spiritual kita seperti apa sih, dan membantu dalam membangun relasi yang baik. Teman-teman kira-kira mau nggak berteman dengan orang, teman-teman ini ganteng banget, cantik banget, tapi kalau ngomong sompral, kira-kira mau berteman seperti itu? Mungkin kalaupun mau terpaksa, tapi mungkin ada rasa nggak nyaman. Nah, tidak nyaman itulah moral lagi bicara. Lihat, atau paling gampang gini, ini yang pernah saya tanyakan di beberapa cabang. Masih ada nggak yang punya motor, naik motor, belum punya SIM? Masih ada. Nah, itu juga cerminan kita secara Pak, nggak ada polisi Pak, kan dekat. Saya tahu jalan potong kok, saya tahu jalan pintas kok. Bukan masalah nggak ada polisi, bukan masalah sudah malam, bukan masalah atau jalan pintas, tapi bicara masalah ini nggak baik loh, itu tidak boleh loh. Jadi nilai moral ini akan membantu dalam membangun relasi yang baik. Dan di Donatello kami coba membangun relasi yang baik. Makanya udah deh nggak usah, kalau nggak perlu marah, boleh marah, tapi marahlah dengan bijak. Yang nggak perlu bentak, nggak perlu kasar, apalagi sampai main fisik itu sama sekali sudah dilarang. Dan kenapa penting? Kenapa nilai moral ini akan membantu menyelesaikan persoalan seperti nggak jujur? Orang kalau punya nilai moral yang kuat untuk berbuat bohong, 1 rupiah, nggak ada 1 rupiah, 1.000 rupiah mau ambil, rasanya aduh saya dosa deh, jangan deh. Nah, itu nilai moral sedang berbicara di situ. Bohong nggak ada yang tahu. Orang berbohong untuk menutupi kesalahan. Nah, pernah nggak waktu mencoba mau berbohong, terus tidak ada tuh rasanya deg-degan, takut. Nah, itu sebetulnya nilai moral kita lagi bilang jangan bohong, ayo bicara apa adanya. Tapi kalau kita nutupin, nggak apa-apa deh, bohong deh. Sekali bohong, berikutnya kita akan mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang sudah kita lakukan. Lama-lama moral kita sudah tumpul. Moral kita lama-lama sudah tidak terbangun lagi. Akhirnya bohong ya sudah biasa. Menipu, melakukan manipulasi ya udah biasa. Udah nggak aneh lagi gitu loh. Nah, ini kenapa nilai moral penting?
Nilai moral memampukan kita untuk mengetahui batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilewati, mana yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, kayak pertentangan seperti inilah, ini nilai moral. Jadi waktu kita mau melakukan sesuatu kesalahan yang bertentangan dengan hati nurani, dengan nilai yang kita punya, itu kayak lagi tarik-tarikan antara si iblis dengan si malaikat. Nah, tergantung nilai apa yang kita punya, itu yang akan jadi dasar kita ambil keputusan. Udah bohong nggak apa-apa, ya sudah akan ikut yang bertanduk merah, warna merah itu. Tapi waktu kita mempunyai nilai individu kejujuran, jangan, nggak boleh, walaupun nggak ada yang lihat tapi Tuhan lihat loh. Nah, itu mungkin dia punya nilai spiritual yang kuat. Akhirnya dia oke deh, saya bicara padanya sekalipun dapat sanksi. Ya, itu pentingnya nilai moral di sini. Nah, kenapa nilai moral penting? Nilai moral penting pertama, tadi kalau orang nggak pernah belajar mengenai nilai moral, kita nggak pernah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Membunuh baik atau tidak baik? Ya, kita nggak bicara dosa atau nggak dosa, itu urusan, itu bukan hak kita menentukan. Kamu dosa loh, itu kita nggak punya hak. Ya, kita bukan panitia surga yang nggak bisa menentukan. Kamu dosa loh, nggak boleh. Kita cuma tahu ini baik, ini tidak baik. Ini sesuai aturan, itu tidak sesuai aturan. Membunuh jelas tidak boleh, karena itu mengambil nyawa orang, nyawa binatang. Jadi kenapa kita bisa bilang nggak baik? Karena moral kita mengatakan, hati nurani kita mengatakan itu nggak baik, itu tidak boleh dilakukan. Di ajaran agama manapun tidak boleh membunuh misalkan. Nah, kenapa? Jadi moral ini penting agar kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manipulasi data. Nah, buat orang yang secara moral tidak pernah diajarkan bahwa nggak boleh lah melakukan manipulasi, dia akan melakukan manipulasi dengan gampang. Kenapa? Karena di hati nuraninya udah tumpul. Dia sudah nggak merasa, kok nggak merasa bersalah ya? Ya karena moralnya tidak diajarkan sekuat itu. Dan kenapa moral penting? Yang kedua tadi sudah dibahas, yang ketiga sudah dibahas. Nah, kelima, menangkal pengaruh buruk. Teman-teman, coba pikirkan, pernah tidak mencoba untuk minum oplosan, miras oplosan? Mungkin enggak. Kenapa terpikirkan enggak terpikir, nyoba pun enggak mau? Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin saja oleh orang tua sudah diajarkan, nah, minum miras itu enggak boleh loh, dioplos, apalagi dioplos itu berbahaya. Ya, atau orang yang punya nilai spiritual yang kuat, dia bilang mabok itu nggak boleh karena dilarang oleh ajaran. Jadi nilai moral penting untuk menangkal pengaruh buruk dari lingkungan, seperti tidak menghormati wanita. Ada di sini para pria yang kalau ke wanita, ke perempuan kasar, ngomongnya ngumpat, nggak sopan. Saya rasa nggak ada ya, dan semoga tidak ada. Kenapa bisa tidak mau melakukan seperti itu? Karena tahu sebagai laki-laki nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena ibu kita Kartini, bukan, ibu kita perempuan. Jadi karena tahu bahwa nggak boleh loh, karena kalau saya bicara kasar ke perempuan sama saja seperti saya kasar ke ibu saya, misalkan seperti itu. Ya, juga menangkal pengaruh kekerasan terhadap anak. Nah, buat yang sudah jadi orang tua atau yang nanti yang sedang proses jadi orang tua, yang mungkin sekarang sedang hamil kalau ada, atau yang sudah jadi, yang nanti akan jadi orang tua, tolong mulai miliki dulu nilai moral yang penting apa sih buat saya, buat diri teman-teman masing-masing, dan itu ajarkan ke anak nanti. Sehingga ketika prinsipnya gampang, pengen membentuk anak seperti apa ketika dia besar, ajarkan dari dalam diri orang tua. Ya, teman-teman sebagai calon orang tua, calon bapak, calon ibu, buat calon anak-anak nanti, nilai apa yang penting dalam kehidupan saya, dalam kehidupan teman-teman. Nah, itu ajarkan. Jadi si anak ketika dia besar itu akan jadi anak yang nurut, jadi anak yang nggak suka berontak, jadi anak yang disiplin dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai itu sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan itu sudah bisa dididik sebetulnya. Ya, dengan sering diajak ngobrol dalam perut. Ya, terus keenam,
Kenapa nilai moral penting? Itu membantu menghadapi situasi di hidup. Kondisi pandemi seperti ini, ya, dengan penjualan menurun drastis, dengan teman-teman yang alami saat ini, kenapa mau bertahan? Karena itu bisa jadi motivasi untuk hidup. Oh, nggak apa-apa, saya tetap bertahan. Saya nggak mau cuman enaknya aja. Giliran nggak enak, ditinggalin perusahaan. Nanti udah mau baik lagi, mau masuk lagi. Buat saya, buat kami sih, kok gitu ya? Lagi jaya-jayanya, lagi normal, mau. Tapi begitu lagi susah, pergi misalkan. Nah, kenapa ada yang bertahan? Ya, saya nggak tahu. Teman-teman punya alasan masing-masing. Tapi nilai moral ini akan membuat kita jadi orang yang jadi bertanggung jawab. Oke, sekalipun kondisi seperti ini kurang baik, saya tetap akan bekerja dengan baik. Jangan sampai kondisi seperti ini. Nah gini, nilai moral ini akan menentukan, akan kelihatan. Ada nggak selama kerja ini, di teman-teman di karyawan di setiap cabang, ada nggak yang kerjanya mulai kelihatan ogah-ogahan? Malas disuruh ini, malas disuruh mengerjakan sesuatu, cuman kerja setengah-setengah, dia tegur malah marah. Nah itu kelihatan karakternya seperti apa, kelihatan moralnya seperti apa. Ini kesempatan baik buat teman-teman sebetulnya untuk memantau nilai apa sih yang dimiliki oleh para teman-teman kita di tempat kerja. Nah itu kenapa nilai moral penting. Nah tadi di awal bedanya price dengan value. Price is what you pay. Harga adalah apa yang kita bayar. Donatello membayar kita karyawan harga sekian rupiah. Untuk apa? Untuk mendapatkan value, untuk mendapatkan kualitas. Jadi kalau konteks saya adalah kita sudah dibeli loh, jasa kita, kualitas kita sudah dibeli oleh perusahaan. Jadi kadang-kadang ada orang yang baru pertama kali lulus, ya ini dulu cerita di satu kota, ya, buka cabang baru, wawancara, belum pernah kerja, baru lulus, minta gajinya gede. Alasannya apa? Waktu ditanya, kenapa kamu mau gaji sekian? Loh Pak, saya kan S1. Loh kan kamu belum punya pengalaman. Ya Pak, tapi kan saya kan bisa membuktikan. Saya akan membuktikan ke perusahaan. Belum terjadi. Bisa jadi kita sudah oke lah, karena terperdaya oleh ucapan manusia, Pak, oh saya bisa kerjasama, saya mampu komunikasi, saya bla 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 bla, saya bagus diceritakan. Kita belum tahu seperti apa kualitas di lapangan sebenarnya, dan kita beli dengan price, dengan harga tertentu, karena menganggap value-nya, nilainya seperti yang diomongin. Ternyata kerja sebulan nggak bisa apa-apa. Kira-kira kalau teman-teman punya perusahaan dan punya karyawan seperti itu, akan dipertahankan? Rasanya enggak. Rasanya mulai mikir, sudah deh, sebulan aja cukup deh. Karena ternyata yang dia lakukan itu tidak seimbang, tidak seperti yang dia ucapkan di awal ketika wawancara dulu. Pilihannya apakah turun jabatan atau mungkin dikeluarkan. Nah, value price adalah harga adalah apa yang kita bayar, nilai adalah apa yang kita dapat. Teman-teman membayar barang tertentu dengan nilai rupiah tertentu. Harapannya apa? Beli sepatu, harganya 400.000. Price-nya harganya 400.000. Harapannya dengan uang 400 yang sudah saya keluarkan dapat apa? Dapat value, dapat kualitas. Kualitasnya seperti apa? Oh, sepatu ini dipakai di segala medan, kuat, jahitannya kuat, warnanya, kulitnya, bahannya nggak gampang sobek. Wah, nggak rugi loh dapat barang 400.000 dengan kualitas yang bisa dipakai tahunan. Nah itu value yang kita dapat dari harga 400.000. Donatello membeli karyawan, dalam tanda kutip membeli ya, membeli kita dengan harga sekian. Tentunya harapannya apa sih? Harapannya Donatello mengharapkan dengan kita membayar gaji sekian, dapat value dong, dapat kualitas yang baik dong. Ya kalau kerja nggak usah disuruh-suruh dong. Ya nggak perlu, kalau nggak dicolek nggak gerak. Ya kalau nggak ngerti nggak nanya, kan nggak mau. Percuma kita membayar mahal tapi kualitasnya seperti itu. Jadi mulai
value apa, nilai apa yang teman-teman akan coba optimalkan lagi mulai hari ini sampai ke depannya. Biar apa? Biar nanti suatu saat, masih ingat tadi timbangan value dengan price. Ketika value teman-teman jadi lebih berat, kualitasnya lebih banyak, harga yang teman-teman dapatkan akan lebih banyak. Makanya saya pesan ke teman-teman, jangan kerja cari rupiah, kerja cari kualitas, sehingga rupiah nanti akan mengikuti. Karena tadi di wawancara yang di toko pertama buka toko tadi, kita belum tahu value-nya seperti apa, belum tahu kualitas dia seperti apa, tapi dia minta price begitu tinggi, sedangkan value-nya masih kayak beli kucing dalam karung. Akhirnya kita nggak ambil memang, karena terlalu muluk-muluk, dan dia bilang baru akan lakukan ini, akan lakukan itu. Nah, kenapa saya pernah pesan ke beberapa teman-teman di sini, kalau wawancara jangan terkecoh dengan saya akan melakukan ini, padahal dia belum melakukan itu. Dan kalau ada karyawan, ini tips sedikit ya, kalau nanti rekrut karyawan baru, jangan pernah menanyakan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu bekerja sebagai SA, sebagai kudang. Jangan tanya yang belum dia lakukan, karena jawabannya pasti akan bagus. Oh, dia bagus kok Pak. Waktu saya tanya apa yang akan Anda lakukan ketika jadi SA, jawabannya bagus banget Pak. Saya akan ramah, saya akan senyum, saya akan gesit. Padahal belum kerja. Ya, jangan terkecoh di situ, karena kita belum dapat kualitas itu. Sampai sini semoga paham. Nah, boleh ambil lembar kerjanya. Lembar kerjanya, di situ ada beberapa kolom ya, kalau teman-teman lihat. Lembar kerja di situ saya bagi 3 kolom, ada 3 bagian. Sebentar, oke, ada 3 bagian di situ. Nah, di kolom yang pertama, lembar kerja 1.1, ada tentang personal value. Ya, betul, itu dari Solo, ya Dago betul, yang ditunjukkan oleh Dago tuh. Tolong isi ya di kolom yang pertama personal value dulu. Nah, yang teman-teman isi seperti ini, personal value apa yang teman-teman punya, nilai apa yang teman-teman menurut teman-teman itu penting, nomor 1. Misalkan kerjasama, oh bagi saya dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, kerjasama nomor 1. Atau misalkan kekeluargaan, ya silakan tulis. Itu ada 3 kan, cukup tuliskan 1 dulu saja ya, yang 2 nanti setelah selesai boleh diisi lagi. Jadi pertama, cukup tuliskan 1 personal value, nilai individu, kualitas pribadi yang menurut teman-teman penting buat saya. Kekeluargaan misalkan, atau kejujuran, silakan tulis. Nah, sumber itu bicara tentang nilai itu teman-teman dapatnya dari siapa? Dari mana teman-teman itu dapat? Apakah dari orang tua, atau dari relasi sosial, atau dari tempat keagamaan, atau dari organisasi yang teman-teman ikuti? Nah, sumber itu bicara, isinya adalah misalkan keluarga, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi apapun itu, ya tulis di situ. Dan kolom yang berikutnya, mengapa penting? Nilai ini penting karena apa? Nah, tuliskan kejujuran. Kenapa buat saya kejujuran penting nomor 1? Karena tulis, kalau kita tidak jujur, maka kita susah untuk dipercaya oleh orang lain. Kalau sudah tidak dipercaya, sulit untuk mendapatkan masa depan yang saya inginkan. Misalkan seperti itu contohnya. Ya, itu contoh pengisiannya seperti itu. Terus dari nilai yang teman-teman punya, di kolom yang berikutnya lagi, kolom terakhir, kendala penerapan. Waktu saya mau menerapkan tentang kejujuran di tempat kerja, kok kenapa susah ya? Kendalanya apa sih? Oh, saya waktu mau nyuruh teman-teman jujur, saya nggak enak. Saya takut dicap sok suci, sok alim. Atau misalkan personal value-nya adalah tentang pencapaian, tentang prestasi, tentang
ya tentang prestasi lah katakan. Sumber dari mana? Oh, menurut orang tua saya prestasi itu penting. Nah, kamu kalau kerja, kamu kalau sekolah, tolong jadi ranking 1. Karena kalau ranking 1, kamu akan gampang dapat kerja. Kamu akan dicap sebagai orang yang pintar. Nah, itu sumber dari orang tua misalkan. Kenapa penting? Nah, tadi kenapa prestasi itu nomor 1 buat saya? Karena bagi saya, menurut orang tua, prestasi itu adalah segala-galanya yang membuat kita bisa naik ke puncak karir kita. Tapi di tempat kerja, saya mau menerapkan kok sulit ya. Kenapa sulit? Oh, mungkin nggak enak. Takut dikatain sok pinter kamu, cari muka kamu, misalkan seperti itu. Nah, silakan tulis kendala penerapannya apa. Yuk, tuliskan dulu aja. Satu saja dulu. Itu kan tadi ada 3 kolom. Tuliskan satu aja dulu. Satu nilai dulu. Nilai personal value yang kedua dan ketiga bisa diisikan nanti setelah sesi ini selesai. Yuk, saya beri waktu dulu. Ya, jelaskan kenapa value itu penting. Value kekeluargaan bagi saya penting karena kalau saya tidak membawa nilai kualitas kekeluargaan di tempat kerja, teman-teman kerja mungkin bisa merasa nggak nyaman, mereka nggak betah, mereka tidak terbuka. Nah, silakan tulis alasannya apa, kenapa penting. Saya mau mencoba menerapkan kekeluargaan ini, tapi kok susah ya? Apa kendalanya ya? Oh, mungkin saya kurang bisa bicara. Oh, mungkin saya kurang bisa ngerangkul teman-teman karyawan lainnya. Nah, kendala ini tolong fokuskan ke pribadi saja. Jangan tuliskan kendalanya, oh orang-orangnya sulit, orang-orangnya nggak bisa diajak kerjasama. Tolong fokusnya adalah kendala pribadi, karena ini nilai pribadi, jadi kendalanya pasti kendala pribadi, bukan kendala sosial, bukan kendala di relasi. Oke, kalau sudah, nah ini coba dilihat dulu. Value, nilai, kualitas itu seperti sidik jari. Coba lihat sidik jari ke yang sedang berdua di ruangan. Lihat sidik jari jempol kiri atau kanan. Lihat dengan temannya, sama nggak? Nggak ada yang sama. Anak kembar pun tidak sama sidik jarinya. Nah, value pun seperti itu. Teman-teman punya nilai value, punya value kekeluargaan. Si A punya nilai kekeluargaan, si B juga sama, punya nilai kekeluargaan. Bisa berbeda. Kekeluargaan menurut si A adalah ketika saya bisa membuat mereka ceria, ketawa-tawa, mereka bisa happy dengan kehadiran saya. Si B, kekeluargaan yang dimaksudkan adalah nggak ada ribut, nggak ada konflik, selalu tenang. Atau C, sama-sama punya nilai kekeluargaan, tapi di balik itu pasti ada perbedaan. Si C mungkin menganggap nilai kekeluargaan, saya harus bisa ngerangkul mereka, saya harus bisa gandeng mereka, ya pakai prinsipnya Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sunturodo, Ingmar Bangunkerso, Tuturi Handayani, macam-macam. Sama value, kualitas yang teman-teman punya. Teman-teman punya nilai disiplin. Antara A dengan B, beda disiplinnya. Area disiplinnya, mungkin disiplin pribadi yang penting saya nggak boleh telat, saya kerja harus tepat waktu, pulang tepat waktu, nggak boleh menunda pekerjaan, misalkan. Si B disiplinnya, disiplin saya harus meletakkan barang-barang pada tempatnya. Saya harus mulai ngatur teman-teman lainnya biar juga disiplin. Nah, berbeda. Jadi value ibarat sidik jari. Gak ada yang sama, tapi pasti kita tinggalkan di semua tempat kita kerja, tempat kita pernah hadiri. Teman-teman ke mall, ada nggak sidik jari Anda di situ? Ke sebuah toko, ada nggak sidik jari kita tinggalkan di situ? Pasti ada. Di kantor, di tempat di mana teman-teman sekarang sedang duduk, ada nggak sidik jari? Pasti ada. Sejak pertama kali teman-teman bergabung di Donatello, masuk di kantor, maupun dulu sejak SA, ya mungkin ada yang sudah belasan tahun di Donatello. Dari belasan tahun yang lalu, sidik jarinya mungkin sudah nempel di semua tempat, di semua barang. Pasti sudah nempel. Nah, seperti itu.
nilai value yang teman-teman punya itu akan kita tinggalkan jadi sebuah warisan di tempat kita kerja. Makanya pastikan ketika suatu saat teman-teman akan keluar, ya pindah kerja dari Donatello, pastikan meninggalkan warisan yang bagus, meninggalkan sidik jari yang bagus, bukan yang kotor, meninggalkan nilai-nilai yang bisa diikuti oleh teman-teman generasi penerus teman-teman suatu saat. Ya buat yang perempuan, yang ibu-ibu suatu saat akan menikah, mungkin ikut suaminya pindah ke kota lain atau punya usaha lain. Nah, pastikan sebelum meninggalkan tempat ini, tinggalkan kualitas, tinggalkan sidik jari yang bagus. Itu buat saya pribadi itu jauh lebih penting, karena sampai kapanpun kita pasti akan meninggalkan warisan. Di Semarang ada warisan dari 2 kota. Dari Dago sama dari Bandung sama dari Malang. Ya, sidik jarinya mentor Dago dan Malangkawi itu ada di Semarang. Di Purwokerto ada sidik jarinya Malang, ada sidik jarinya Solo, ada sidik jarinya Jogja. Nah, itu warisan yang sudah ditinggalkan oleh para mentor. Tugasnya adalah bagaimana saya meneruskan sidik jari ini sehingga jadi lebih berkembang dan orang-orang yang saya pimpin di tempat saya kerja jadi lebih berkembang. Sehingga suatu saat saya sudah tidak ada di sini, mereka jauh lebih baik. Ya, itu yang harus jadi tolong diingat buat teman-teman semua ya. Nah, ini jadi apa yang value itu seperti contohnya seperti itulah. Apa yang akan kita lakukan agar yang membuat kita jadi lebih bercahaya. Ya, apa yang kita tinggalkan di kehidupan orang lain, apa yang kita tahu tentang personal value dari orang lain, bagaimana kita bisa beradaptasi dan sebagainya. Oke. Lembar kerja lagi. Coba dilihat. Lembar kerja yang 1.2. Nah, tadi kan yang di lembar kerja yang pertama, yang di atas, yang lembar pertama kan tadi sudah mengisi nih, saya punya nilai, saya punya value, saya punya kualitas yang menurut saya penting. Ini yang akan saya lakukan. Mengapa penting? Karena bla 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 sudah dijelaskan, kendala penerapannya apa. Nah, tugasnya dari 3 value yang tadi teman-teman, nanti yang 2 lagi akan ditulis. Jadi total ada 3 value pribadi, nilai pribadi. Tolong pilih satu nilai, yaitu ada dua kolom, 1 dan 2, satu saja. Value yang akan saya terapkan, apa nilai pribadi yang akan saya terapkan dalam lingkungan kerja. Ini buat pribadi dulu. Jadi teman-teman punya nilai misalkan disiplin atau tepat waktu. Saya akan menerapkan nilai tepat waktu di Donatello tempat saya kerja. Cara menerapkannya bagaimana? Oh, saya akan jadi contoh dulu. Saya akan jadi teladan. Saya akan datang tepat waktu, datang 15 menit sebelum waktu yang ditentukan, kemudian beres tepat waktu, briefing tepat waktu, semuanya tepat waktu. Cara menerapkannya seperti itu, dan kemudian mulai target value ini berjalan itu kapan. Jadi kolom yang ketiga, ya kolom kedua tadi bagaimana cara teman-teman akan menerapkan. Nah, tuliskan langkah-langkahnya seperti apa saja. Pertama tadi misalkan mulai datang tepat waktu, mulai briefing tepat waktu, buat kru yang terlambat hadir di ruangan briefing, telat misalkan disuruh apalah, suruh nyanyi kayak suruh apa kayak sebagai bentuk pendisiplinan mereka agar tepat waktu. Itu contohnya aja. Yang ketiga, kapan target batas waktu akhir ini akan dilakukan. Jadi saya akan menerapkan nilai tadi, kapan akan saya bisa jalankan dengan konsisten. Karena kembali lagi tolong diingat bahwa setiap keputusan yang kita lakukan itu ada value yang mendasarinya. Nah, jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Contoh, saya mau kasih contoh gini. Ada nggak yang di rumah setelah makan piringnya tidak diletakkan di dapur? Ada? Mungkin ada, mungkin nggak. Nah, kenapa bisa setelah makan otomatis gak diperintah, gak ada yang nyuruh, langsung bawa piring itu ke dapur dan dicuci sendiri? Kenapa bisa seperti itu?
itu kemungkinan besar adalah value nilai yang sudah diterapkan oleh orang tua sejak kecil dan sudah jadi habit, jadi kebiasaan. Sehingga waktu kita melihat orang makan, aduh kok makan nggak tahu piringnya nggak ditaruh di dapur sih, kita ngerasa nggak enak, kita ngerasa risih. Nah artinya itu sudah jadi habit. Nah lembar kerja 1.2 ini, tolong si target value berjalan ini maksudnya value yang akan teman-teman terapkan jadikan sebuah habit. Sehingga ketika teman-teman tidak melakukan value itu, ada rasa jengah, ada rasa aduh nggak enak. Oh iya saya belum melakukan itu, saya lupa. Nah itu maksud dari lembar kerja yang 1-2. Ya coba diisi dulu semenit 2 menit ke depan. Value pribadi apa yang coba akan teman-teman terapkan buat pribadi ya. Ini kita belum bicara tentang buat karyawan. Value apa yang akan saya terapkan, cara menerapkannya seperti apa, dan kapan value ini akan jadi habit baru dalam kehidupan saya. Silakan ditulis dulu 1 menit ke depan. Oke, kita lanjut ke lembar kerja 1.3. Nah, kalau lembar kerja 1.1 itu bicara tentang value-value pribadi yang teman-teman punya dan dapat dari mana, kenapa itu penting, dan kendala menerapkan di segala macam situasi itu sudah dituliskan. Lembar kerja 1.2 bicara dari 3 value itu, pilih satu mana yang akan saya terapkan. Bagaimana saya menerapkannya nanti di tempat kerja saya, atau yang sudah berkeluarga, untuk istri, untuk anak, untuk suami, untuk mertua, untuk orang tua, misalkan seperti itu. Dan cara menerapkannya seperti apa, kapan target itu akan berjalan. Lembar kerja 1.3 dari 3 nilai pribadi yang sudah teman-teman tadi tuliskan di paling atas, pilih satu nilai pribadi yang ingin teman-teman terapkan di Donatello, di cabang, di toko di mana teman-teman berada. Kalaupun dari 3 itu rasanya nggak ada yang cocok, boleh pilih nilai-nilai yang lain, value yang lain. Ya, nanti akan saya bagikan, tadi ada di halaman 3 slide ini kalau nggak salah yang daftar value itu. Nanti saya akan share. Tulis value, nilai apa yang ingin dibagikan di tempat kerja. Terus di berikutnya, alasan kenapa saya memilih value yang itu. Kenapa saya memilih value tentang kerjasama. Kenapa saya memilih value tentang karir, tentang pencapaian. Kenapa saya memilih value tentang kesehatan. Misalkan ada memilih tentang kesehatan, value yang akan saya bagikan adalah tentang kesehatan. Kenapa saya memilih value kesehatan? Oh ya, karena saya melihat di pandangan mata saya setiap hari, si teman-teman ini kalau makan, aduh kadang ada yang nggak makan. Makanya teratur sih. Makanya teratur banget, sehari makan, sehari nggak makan, sehari makan, sehari nggak makan. Itu kan teratur, ya, antara makan dan nggak makan. Atau kalaupun makan, tapi kayaknya kok nggak bergizi sih. Kayaknya kok nggak ada gizinya sih. Kayaknya kok makannya itu aja sih. Gorengan terus, mau pagi gorengan, siang gorengan, malam gorengan. Nah, dari dasar pengamatan itulah saya menetapkan value yang akan saya bagikan adalah tentang kesehatan. Karena sudah dapat alasannya. Terus kalau sudah memilih value-nya itu apa dan mengapa memilih nilai itu, di kolom yang terakhir bagaimana langkah menerapkan value itu kepada tempat kerja Anda. Ya, jadi bagaimana langkah-langkah menerapkan nilai tersebut kepada kelompok. Nah, itu tuliskan di situ di kolom yang terakhir. Seperti itu. Oke.
Silakan tulis dulu 1 menit, 2 menit ke depan. Nilai apa yang akan di-share dalam briefing di tempat kerja. Sesi hari ini dan kemarin itu materinya sama, tapi value-nya mungkin akan berbeda dengan yang kemarin ikut, dengan teman-teman yang hari ini ikut. Kalaupun ada yang sama, mungkin alasannya berbeda. Dan sama-sama punya tugas untuk menerapkan nilai itu kan di tempat kerja. Silakan diskusikan. Boleh 2 orang atau 3 orang atau berapapun yang ikut kelas ini. Misalkan ada 4 orang, 4 orang punya 4 nilai yang berbeda yang ingin diterapkan di briefing di tempat kerja. Monggo, silakan. Ya, tinggal dikoordinasikan, tinggal dibicarakan bagaimana cara kita menerapkan. Yuk kita diskusi dulu yuk, berempat, bertiga, berdua, diskusikan gimana cara kita menerapkan. Ya, dari kolom dari lembar kerja 1.1 sampai 1.3 ini tolong dibicarakan dengan teman-teman yang kemarin ikut. Bicarakan sehingga bisa minimal bisa ketemu, oh ternyata kamu punya kesulitan ini ya, saya ini kesulitan di sini. Yuk sharing yuk, kita cari jalan keluarnya. Ada nggak solusinya agar kita sama-sama menerapkan nilai yang berbeda, tapi hasilnya seperti yang kita harapkan. Nah ini value yang akan coba kita lakukan seminggu ke depan. Jadi dari mulai hari ini nanti pulang teman-teman silakan WhatsApp dengan lawan shift yang kemarin, bicarakan. Kalau perlu silakan di-share tulisannya tadi, formnya di-share, di-foto, di-share. Ini loh value saya, ini loh ya, silakan baca masing-masing. Dibaca dan kasih masukan. Bicarakan. Bu, Pak, saya mau menerapkan ini. Kira-kira gimana ya? Ada usulan nggak? Nah, coba mulai membangun value relasional tadi, value yang kedua. Kan pertama individu, tadi yang ditulis, mulai dijadikan value relasi sosial, relational value. Coba di-sharingkan. Ya, agar value orang-orang yang ikut kelas ini bisa sama-sama dijalankan sehingga akan menjadi value organisasi yang baru, yang mana nantinya ketika sudah terbentuk habit yang baru itu bisa dibawa ke sebagai social value. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, dari saya hari ini itu yang bisa saya sharingkan. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu yang kurang jelas mungkin, boleh nyalakan mic-nya dan bicara dari HOD mana. Ada? Halo Pak. Ya, Depok. Ini Pak, tadi kan saya putus-putus sinyalnya di 5 kali keluar di menit 13.41, 13.45, 14.05 wow. Sampai 14.08 itu putus keluar masuk mulu Pak. Ya. Jadi tadi kata Bapak kan mau di-share di YouTube grup ya Pak, untuk yang hasil meeting ini mau dikirim ulang. Paling nanti saya mau buka yang saya putus-putus sih Pak. Oke. Ya. Terus untuk sinyalnya sih Pak bagus sih Pak, dari menit yang ke-13 kemarin sudah bagus sih. Kalau awalnya emang dari tadi putus-putus. Ya, saya pakai wifi pribadi soalnya. Nggak tahu, itu gangguan di mana lah. Iya Pak. Oke, terima kasih masukannya. Kira mau nanya. Mau nanya nggak? Ada tanyaan? Oke, gini. Ini materi PowerPoint ini akan saya kirimkan ke email toko masing-masing. Ya, selain ke email toko juga ke grup leader. Jadi langsung masuk ke WhatsApp masing-masing sehingga bisa dibaca di handphone. Kemudian rekaman yang hari kemarin, kelas kemarin hari pertama dan hari yang ini nanti akan saya upload di YouTube. Nanti linknya ketika sudah di-upload nanti akan saya share. Linknya akan saya share. Jadi silakan teman-teman bisa tonton langsung di YouTube. Ya, kalau rekaman sih biasanya lancar.
Ya biasanya lancar biasanya. Nggak putus-putus seperti yang kita alami hari ini dan kemarin. Ya. Jadi, jangan lupa subscribe ya Pak. Kenapa? Jangan lupa subscribe. Oh iya, subscribe, like, dan komen. Loncengnya dibunyikan. Saya lagi mau bikin YouTube channel, lagi belajar. Ya nanti akan diupload di YouTube lah. Jadi itu nanti silakan kalau sudah saya upload nanti akan saya share di grup. Nanti silakan ditonton. Oke. Ya di sini ada Pak Bing dan Pak Wawan, Pak Eki, Pak Yuda, para AM. Ada masukan mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Pak Bing mungkin? Belum Pak. Oh. Sebentar. Iya. Terima kasih. Pak Wawan? Belum juga Pak, saya pendengar setia dulu. Jadi dengerin dulu. Pak Eki atau Pak Yuda? Ya. Pak Yuda mau Pak. Ada? Pak Yuda ada Pak. Ada tambahan mungkin? Pak Yuda. Oke. Kalau nggak ada, silakan coba diisi dulu form lembar kerjanya tadi. Kalau ada kesulitan, silakan di share langsung di grup, ya di grup leader. Jadi biar semuanya menyimak, Dan hari ini saya akan upload rekaman hari kemarin dan hari ini. Nanti setelah bisa diupload di YouTube, nanti saya share linknya dan silakan ditonton, ya. Seperti itu, jadi tugasnya adalah minggu ini sampai minggu depan, nanti akan dikabarin lagi kapan kita akan ada kelas seperti ini lagi. Nah jadwalnya rencananya kalaupun nanti minggu depan kita ketemu lagi, giliran teman-teman yang bicara. Kalau hari ini saya sudah bicara 1,5 jam, nanti minggu depan di pertemuan berikutnya, masing-masing tokoh akan bergiliran sharing pengalaman selama seminggu. Ketika menerapkan value itu apa saja kendalanya, hambatannya apa saja, entah hambatan dari pribadi atau dari teman-teman kerja di toko masing-masing. Ya, silakan di-share, waktunya antara 2 sampai 3 menit. Nanti silakan ditentukan siapa yang akan jadi juru bicaranya. Tentunya hari pertama juga akan bicara, hari kedua juga akan bicara. Ya, kalau bisa bergantian akan lebih bagus bergantian. Nah, minggu depan rencananya sesinya hanya kami mendengarkan komentar, masukan, pengalaman teman-teman ketika menerapkan itu. Ya, nanti setelah dapat rangkumannya, nanti akan coba saya bikin rekapan dan akan jadikan bahan untuk materi yang berikutnya, seperti itu. Ya, untuk hari ini sepertinya itu dulu yang bisa di-sharingkan, kecuali ada yang mau ngobrol, ada yang mau tanya. Ada? Sebelum kita akhiri. Mau tanya Pak? Ya, Wela. Mau tanya? Kan tadi Bapak bilang minggu depan akan ada sharing dari satu toko, perwakilan satu toko ya Pak? Ya, setiap toko. Nanti kalau setiap toko, kan kita dibagi dua jadwal ya Pak ya? Ya. Rabu sama Kamis. Nanti perwakilannya dari salah satu hari itu atau? Ya, salah satu. Jadi hari Rabu ada perwakilan, hari Kamis ada perwakilan. Kan bisa jadi value yang akan diterapkan kan mungkin berbeda ya. Ya kalaupun sama mungkin ada perbedaan sudut pandang, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Ini tidak ada yang salah. Ini cuma saya ingin mengajarkan teman-teman untuk mulai membagikan sesuatu yang positif kepada lingkungan. Dimulai dari diri sendiri dulu. Nah itu nanti pengalaman itu yang akan nanti di-sharingkan ke teman-teman di kelas ini. Seperti itu, Bu. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Salah satu dua-duanya ya. Ya, dua-duanya Pak. Hari Rabu dan Kamis. Jadi dua-duanya bukan salah satu dari toko itu, bukan. Ya. Jadi satu toko 2 hari akan bicara dari 2 orang yang berbeda, gitu. Ya. Jadi semua yang ada di kelas ini dan kelas kemarin juga akan dapat giliran bicara. Ya, nggak usah takut salah. Prinsipnya gini, jangan takut salah bicara. Ini kesempatan teman-teman untuk mencoba melancarkan kemampuan berbicara. Dan ini juga sebetulnya salah satu value yang sedang saya tanamkan ke teman-teman untuk
ayo pede, ayo berani tunjukkan diri sendiri. Ya terutama buat yang baru nih, buat Purwokerto dan Semarang yang baru ditinggalkan oleh para mentor. Ya, seperti itu. Intan siap, Intan? Terutama buat moral kali Pak, yang moral kejujuran. Ya, buat moral. Ya, Intan, Ya. Intan pasti udah siap lah. Dari wajahnya udah kelihatan udah siap. Nah, terutama moral tadi ya, betul Pak Wawan bilang. Karena waktu kita berani bicara yang benar, sebetulnya kita sedang membangun moral positif dalam diri kita. Nah, diharapkan setelah nilai moral positif itu tertanam dalam diri kita, itu akan tercermin tadi ya, merefleksikan karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, waktu orang sudah bisa melihat itu, value kita lebih berbobot, otomatis suatu saat harga kita akan lebih tinggi. Ya, jadi di sini kesempatan untuk ayo kembangkan value, kembangkan nilai, kembangkan kualitas diri. Nggak usah mikir rupiah dulu deh. Yang penting saya anggap ini sekolahan. Suatu saat saya alumnus Donatello, nilai Anda jauh lebih baik. Ya, itu yang harus teman-teman tinggalkan di Donatello suatu saat. Nah, selama di sini tolong kembangkan itu. Budaya-budaya baik, ya cara bicara dan sebagainya. Tolong ajarkan jadi sebuah kebiasaan, budaya baru di tempat kerja masing-masing. Seperti itu. Cukup dulu untuk hari ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Informasi berikutnya akan saya share di YouTube, di WhatsApp. Nah, di WhatsApp, dan nanti hasil rekamannya akan saya share di YouTube. Ya, melalui WhatsApp juga. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Terus berjuang. Nah, sehat-sehat. Dadah. Terima kasih Pak Idul. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dadah. Terima kasih Mbak Yu. Sama. Ya, semuanya. Terima kasih Pak Yu.